Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semua ya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Oke, kali ini market crash di sore ini teman-teman ya. Banyak isu yang sangat menekan cryptocurrency ya. Mulai dari isu bank ya, yang bank Swiss, mulai isu penurunan Bitcoin, mulai isu pencekalan, mulai isu intinya ini semua food teman-teman. Yang lebih parah lagi tidak cuma itu ya. Di tanggal 21 kemarin isunya lebih gila lagi. Mereka akan mencoba ya merefresh market, bisa dibilang gitu ya. Jadi banyak investor besar ya yang meyakini bahwa uang ya, peredaran uang di luar sana khususnya untuk market kripto sudah lebih condong ke meme token atau koin-koin micin, meme coin ya. Seperti itu. Jadi ya menurut saya kita sebagai pemain koin micin memang diserang habis-habisan teman-teman ya. Entah ini politik atau apa, intinya diserang lah, kita diserang. Saya juga sebenarnya hampir panik, tapi saya selalu berpikir begini, ini mereka juga manusia gitu loh. Ya, mereka pasti masih punya sifat angkuh ya. Mereka pasti punya sifat angkuh, pasti mereka punya sifat monopoli sendiri dan saya masih berpikir semoga ini politik agar mereka bisa serok. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita langsung baca beritanya ya. Ini parah sih menurut saya buat pemain meme token ya, atau yang bertema anjing lah ya khususnya. Oke, untuk 24 jam ini teman-teman ya, Bitcoin turun ya, dia turun ke 34.000, turun 2%. Ethereum juga jungkir, Dogecoin jungkir, Shiba jungkir ya. Jadi semua turun, nggak ada yang jago ya, nggak ada yang jago ketika kemakan food dari investor-investor besar teman-teman ya. Nanti kesimpulannya akan saya jelaskan di akhir video saya. Intinya saya akan share dulu ke kalian Baby Doge teman-teman, jungkir 14% ya, jungkir 14%. Oke, kenapa sih bisa jungkir? Kenapa sih bisa harga kembali seperti ini ya? Menurut saya sih karena ada iri hati lah, seperti itu ya. Saya akan baca kebacakan saja, nanti teman-teman kan bisa menganalisa sendiri. Oke. Oke, langsung dari You Today teman-teman ya. Shiba Inu dan Dogecoin harus memudar menjadi tidak relevan agar Bitcoin dan Ethereum berkembang menurut analis Bloomberg teman-teman. Jadi ya teman-teman kan bisa baca sendiri judulnya ya. Jadi mereka prediksi mereka ini harus kalau mau goyang market, goyang market untuk meng-up Bitcoin ya. Bitcoin kan kita bisa tahu ya pemain besar semua ya. Jadi kasarnya tuh gini, untuk mengkayakan orang kaya ya, untuk membuat orang kaya itu makin kaya, mereka harus hancurkan meme token. Kira-kira kasarnya seperti itu, dan ini jahat banget teman-teman menurut saya. Oke. Oke, Alex Dovnya ya. Alex Dovnya. Analis Bloomberg Mike McGlone mengklaim Shiba Inu dan Dogecoin harus runtuh agar Bitcoin dan Ethereum berkembang. Asem ya. Oke, Mike McGlone, ahli strategi komoditas senior untuk Bloomberg Intelligence, mengklaim bahwa pasar harus dibersihkan dari koin anjing, teman-teman ya. Sehingga Bitcoin, Ethereum, serta stablecoin yang dipatok dalam dolar dapat harus mengubah sistem keuangan dunia. Oke, McGlone memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap Dogecoin dan Shiba Inu. Ya, kenapa sih? Ada apa dengan dua koin ini? Gitu loh. Itu yang akan saya bahas nanti ya. Menyatakan bahwa cryptocurrency ini adalah contoh utama dari bui pasar ya, atau segelumbung bui, tahu nggak sih? Bui itu kan bisa dibilang apa sih? Bui, ngerti lah ya. Oke. Terus koin anjing adalah contoh yang baik dari akses spekulatif di ruang angkasa, dan semakin cepat pasar dibersihkan dari kekonyolan ini, astaga, semakin besar kemungkinan tiga maskiter Bitcoin, Ethereum, dan proliferasi dolar kripto akan melanjutkan transmografikasi sistem keuangan global. Jadi mereka
segala cara ya, segala cara mereka lakukan untuk menjatuhkan meme token, oke? Segala cara, karena gini, miliarder-miliarder baru ya, tercipta dari meme token ya. Mereka angku, mereka mau monopoli pasar, mereka pengen, mungkin mereka pikir mereka nggak akan hidup selamanya ya. Jadi mereka tetap angku seperti itu. Langsung saja nanti habis ini saya bahas. Shiba Inu dan Dogecoin masing-masing turun 70,87% dan 79,21% dari rekor tertingginya setelah pembukukan keuntungan besar pada tahun 2021 dan memikat komunitas investasi. Keduanya mencatat kerugian 2 digit selama hari terakhir bersama dengan Bitcoin dan cryptocurrency utama lainnya. Jadi mereka berpikir meme token ini teman-teman ya merupakan satu bulma ya, atau kayak parasit lah gitu ya, kayak memecah uang. Aduh, setelah memangkas, setelah semangat spekulatif mereda, koin meme telah berjuang untuk menghidupkan kembali momentum bullish meskipun adopsi pedagang meningkat. Baik Shiba Inu dan Dogecoin berada di jalur untuk diterima oleh jaringan bioskop IMC ini teman-teman ya, kita sudah pernah bahas itu, dan perusahaan produsen mobil elektronik seperti Tesla di sama Dogecoin teman-teman ya. Jadi mereka agak iri ya. Karena apa? Karena Elon Musk sudah melepas Bitcoin teman-teman. Tapi melepas dalam arti nggak menerima untuk ditransaksikan lagi. Tetapi untuk punya Bitcoin, Elon Musk itu masih punya teman-teman ya, masih punya. Jadi dari berita ini banyak yang kemakan mentah-mentah teman-teman ya, sehingga pasar crash ya. Tapi yang jadi pertanyaan seperti ini teman-teman ya, saya mau jelaskan sedikit ya. Kalau mereka menghancurkan market meme token ya, saya bilang aja meme token ya, atau koin micin ya, koin micin lah ya. Kalau mereka ingin menghancurkan koin micin supaya Bitcoin up, itu menurut saya sangat-sangat tidak 100% ampuh. Karena apa? Karena Bitcoin ini teman-teman ketika dia up lagi otomatis akan mengikuti ya. Otomatis koin micin ini akan mengikuti dari belakang teman-teman ya. Jadi sudah susah untuk menghancurkan meme token menurut saya, kecuali devnya scam. Oke? Kecuali devnya scam ya, gampang sekali. Tetapi untuk sekelas Baby Doge ya, Dogecoin, Shiba Inu, Saitama dan yang lain-lain yang jelas ya, itu saya rasa tidak akan mati gitu loh. Turun pasti turun ya. Dengan food seperti ini turun ya pasti turun, hancur pasti hancur. Tetapi untuk membuat sampai marketnya nol atau membuat sampai koin ini nggak ada apa-apanya lagi, itu akan susah. Karena apa? Ingat, ini cryptocurrency dan yang terpenting di sini Bitcoin ini adalah mother of crypto. Oke, jadi ketika mereka menganjlokkan harga koin micin, otomatis Bitcoin naik. Tetapi ketika Bitcoin naik, koin micin juga akan ikut dari belakang. Iya nggak? Seperti itu kan teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang, kalau saya pribadi saya nggak bakal percaya 100%. Saya nggak mungkin termakan dengan food seperti ini. Toh ini hanya analis mereka juga teman-teman untuk menaikkan pasar Bitcoin. Itu kenapa dari awal saya bilang mereka menggunakan cara memperkaya orang kaya gitu loh ya. Jadi ini sangat bullshit lah menurut saya. Karena dari artikel pun kita bisa lihat sudah jadi tanda tanya. Orang kalau baca ini akan memaksa berpikir. Karena apa? Yang saya jelaskan tadi. Hancurkan koin micin, meng-up Bitcoin. Sama aja kan teman-teman, Bitcoin up, token micin juga bakal up. Kalau mau hancurkan token, hancurkan Bitcoin saja. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini menurut saya bukan food yang saya nggak termakan lah dengan food ini. Tapi mungkin di luar sana sudah banyak info yang bisa kemakan oleh holder teman-teman ya. Jadi di sini kita diuji kuat nggak ngehold ya, bisa relevan nggak kita berpikir, bisa bisa positif nggak kita berpikir ya. Tapi untuk keputusan dari teman-teman semua, kalau takut dengan berita ini, terserah ya, terserah. Kalau saya sendiri, saya tetap ngehold. Kalau turun gajian, saya tetap serok. Kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya pribadi.
tetap biar teman-teman mau ikuti saya silakan, enggak juga nggak apa-apa, karena di sini saya mengimplementasikan apa yang akan saya lakukan ketika market seperti ini. Oke, ini saja teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Jadi kira-kira market kembali crash karena isu-isu tekanan-tekanan seperti artikel-artikel ini. Itu kenapa saya harus baca dan share ke kalian supaya kalian jangan sampai termakan ya. Ada info lah minimal. Oke, itu saja, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore teman-teman.